Ya, kalau kita perhatikan memang banyak sekali masalah dialami oleh dunia pendidikan kita. Dari soal tawuran, ya, kenakalan remaja, seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Tawuran misalnya sekarang ini bukan hanya dilakukan di kalangan para mahasiswa, tapi juga siswa SMA, SMP, bahkan SD gitu. Seks bebas juga dilakukan oleh semua, yang sebagiannya berakibat hamil di luar nikah dan sebagiannya lagi terpaksa harus melakukan aborsi. Karena itu maka aborsi di Indonesia ini di kalangan remaja itu sangat tinggi. Disebut-sebut lebih dari 2,5 juta kasus aborsi di Indonesia. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat konon lebih besar lagi, oleh karena memang ini fenomena seperti gunung es itu. Kemudian penyalahgunaan narkoba kita tahu sekarang ini juga merambah di kalangan pelajar, dengan korban yang disebut-sebut oleh BNN itu setiap hari lebih dari 50 orang meninggal dunia gitu. Jadi kita lihat memang dunia pendidikan ini sangat memprihatinkan. Belum lagi kalau kita bicara tentang rapuhnya atau runtuhnya nilai-nilai kejujuran ya, akibat kejar target untuk kelulusan ujian nasional. Tidak jarang sekolah, guru itu mengajari murid untuk melakukan kecurangan. Jadi bagaimana mungkin ini disebut sebagai ujian kalau jawabannya sudah diberikan kepada siswa gitu. Jadi ini tentu sangat memprihatinkan. Iya. Nah, saya melihat semua problem tadi itu berpangkal pada beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja lemahnya kurikulum dan sistem pendidikan dan kurikulum. Kemudian yang kedua, kelemahan pada guru sebagai aktor utama dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan pada apa yang disebut school culture atau budaya sekolah itu. Seperti tadi disebut rapuhnya kejujuran dan sebagainya, itu kan sebenarnya bagian dari budaya sekolah. Kemudian yang keempat adalah lingkungan yang tidak kondusif, masyarakat yang hedonistik, yang materialistik, yang westernistik, yang sekularistik, itu menambah beban bagi terbentuknya sebuah pendidikan yang baik di sekolah itu. Dan yang utama tentu saja adalah politik pendidikan yang memang tidak jelas, itu dalam arti bahwa sebenarnya pendidikan kita ini mau mengarah kemana gitu, dengan basis filosofis seperti apa, itu yang saya kira sampai ini hari itu tidak cukup jelas. Memang di dalam undang-undang pendidikan disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu untuk manusia yang bertakwa dan sebagainya, tetapi dalam pengertian apa tujuan itu dibuat dan sebagainya itu sampai sekarang tidak cukup jelas itu. Nah, saya kira itulah beberapa faktor yang membuat akhirnya pendidikan kita ini seperti berjalan tanpa arah. Kalaupun ada arah, itu lebih bersifat institusional, artinya pada sekolah-sekolah tertentu, tapi tidak menjadi sebuah kecenderungan umum di seluruh sekolah di Indonesia ini gitu. Nah, karena itu memang kita tidak menutup mata ada sekolah yang baik, tapi tidak sedikit juga sekolah yang tidak memperhatikan hal lain yang diperhatikan atau yang menjadi concern dari sekolah tersebut itu. Jadi saya kira itu inti dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, karena itu jelas bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk terciptanya sebuah pendidikan yang baik. Apa saja langkah yang harus dilakukan? Kembali kepada persoalan-persoalan tadi itu. Pertama, tentu saja harus dirancang sebuah sistem pendidikan dengan kurikulum yang jelas ya, yang intinya adalah bagaimana agar pendidikan ini betul-betul sesuai dengan visi misi penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa manusia ini kan diciptakan sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Maka pendidikan ini harus memantapkan peserta didik sebagai
Abdullah dan Khalifatullah gitu. Nah, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, itu tugas utama manusia itu kan beribadah. Ibadah itu artinya tunduk patuh, berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan Allah di dalam agamanya gitu. Artinya dia pendidikan ini harus betul-betul menciptakan orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai Khalifatullah, dia juga punya tugas untuk memakmurkan bumi. Nah, apa bekal untuk memakmurkan bumi? Bekalnya dua. Yang pertama adalah penguasaan sains teknologi dan penguasaan syariah atau ketentuan-ketentuan Allah gitu. Nah, jadi pendidikan itu memang harus bisa melahirkan peserta didik yang karena itu selain menguasai sains teknologi, dia juga harus menguasai ketentuan-ketentuan Allah di dalam persoalan-persoalan yang menjadi lingkup kehidupan mereka. Ya, dengan kata lain atau tegasnya, pendidikan ini harus membentuk syakhsiah Islam. Kemudian yang kedua menguasai sakofa dan menguasai ilmu kehidupan. Nah, jadi mestinya ke sana gitu. Kemudian yang kedua, pendidikan ini diselenggarakan di sebuah lembaga pendidikan yang dimana guru-gurunya itu memang betul-betul bisa berperanan sebagai aktor utama di dalam penyelenggaraan pendidikan, karena guru inilah yang akan menyampaikan nilai-nilai di samping ilmu gitu. Karena itu guru harus menjadi teladan gitu. Guru harus memiliki syakhsiah Islamiyah sebelum dia bisa menciptakan atau membentuk syakhsiah Islamiyah atau kepribadian Islam pada siswanya. Kemudian yang ketiga, di dalam sekolah yang baik itu harus tercipta budaya sekolah yang baik, seperti budaya kejujuran, budaya menghormati yang tua, saling bersaudara, kemudian ketaatan kepada syariah, lalu tata pergaulan yang baik antara siswa perempuan dan siswa laki-laki dan seterusnya, sehingga tidak ada sekolah itu justru menjadi medium untuk terciptanya pergaulan bebas gitu. Jadi ini yang disebut dengan budaya sekolah. Dan yang paling penting lagi tentu saja adalah bagaimana kita menciptakan masyarakat yang selaras dengan pendidikan itu. Itulah masyarakat yang Islami. Sebab pendidikan ini sebenarnya hanya buah saja dari sebuah peradaban, dari sebuah masyarakat. Itu kalau masyarakatnya rusak, biasanya pendidikan juga rusak. Nah, karena itulah maka kita tidak hanya cukup menciptakan sebuah lembaga pendidikan atau penanganan pada sektor pendidikan, tapi juga harus bergerak bagi terciptanya sebuah tatanan kehidupan, sebuah peradaban yang dari sana terbentuk diantaranya adalah pendidikan yang baik, selain ekonomi yang baik, politik yang baik, dan segala macam gitu. Disitulah saya kira relevansi dari perjuangan bagi penegakan syariah dan khilafah, karena pendidikan yang baik itu hanya akan mungkin di dalam sebuah masyarakat yang baik gitu. Bukan hanya sekedar satu aspek saja, tapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan. Kalau itu kita bisa wujudkan, maka insya Allah kita akan bisa kembali kepada masa kejayaan Islam yang pernah diwujudkan di masa lalu, di mana pendidikan itu memang betul-betul bisa menghasilkan manusia-manusia yang berkepribadian Islam, menguasai sakofa, sekaligus juga menguasai ilmu kehidupan. Maka lahirlah tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, lepas dari kontroversi masing-masing itu. Dan disitulah bagaimana peradaban Barat pada waktu itu berhutang budi kepada Islam, oleh karena di saat Islam mencapai kejayaannya, justru peradaban Barat itu sedang dalam keterpurukan. Mereka merujuk kepada dunia Islam karena di sanalah banyak sekali ilmuwan dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang, bukan hanya di bidang-bidang yang termasuk kategori sakofa Islam, tapi juga di bidang sains dan teknologi. Saya kira itulah esensi dari pendidikan yang kita cita-citakan, dan kesanalah kita sedang menuju, bukan sekedar satu dua aspek pendidikan, satu dua aspek kehidupan, khususnya di bidang pendidikan yang kita cita-citakan. Saya kira itu.